Hai YouTubers! Setiap negara dan daerah pasti memiliki cerita rakyatnya masing-masing, tidak terkecuali kisah horornya. Jika di Indonesia sendiri ada kisah hantu seperti pocong, kuntilanak, dan lain-lain, maka begitu juga dengan Jepang. Negara ini juga memiliki kisah hantunya tersendiri. Cerita rakyat dari Jepang sendiri penuh dengan makhluk-makhluk aneh yang menyeramkan seperti hantu dan iblis. Sejumlah besar makhluk tersebut dapat diklasifikasikan sebagai yokai atau yorei. Yokai atau yorei ini pada umumnya disebut sebagai monster atau siluman, meskipun beberapa dari mereka terlihat seperti manusia. Selain wujudnya yang unik, cerita legenda tentang makhluk tersebut pun beragam dan menarik untuk diketahui. Dan berikut daftar makhluk urban legend paling menakutkan di daratan Jepang. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Jorogumo. Jorogumo adalah makhluk yokai yang memiliki wujud manusia setengah laba-laba. Dalam banyak kisah dikatakan bahwa Jorogumo ini sering mengubah penampilannya menjadi seorang wanita untuk menggoda para pria di desa dan kemudian memakannya. Banyak yang mengatakan jika ingin melihat wujud asli Jorogumo ketika menyamar adalah dengan menampilkannya dalam sebuah cermin, karena pantulan wujud aslinya akan terlihat dalam cermin tersebut. Sosok laba-laba yang mencerminkan makhluk Jorogumo ini adalah jenis Nephila clavata dan dapat ditemukan di seluruh daratan Jepang kecuali Hokkaido. Di Jepang sendiri, sosok laba-laba pemangsa manusia yang disebut Jorogumo ini memang dikenal sebagai salah satu hewan yang memiliki unsur gaib yang kuat, dan beberapa jenis laba-laba menurut cerita mitos rakyat Jepang memiliki kekuatan gaib yang menakjubkan. Laba-laba Joro yang menjadi cermin dari Jorogumo ini dikenal karena warnanya yang indah dan jaring-jaringnya yang besar dan kuat. Nama mereka bahkan memiliki arti yang unik ketika ditulis dalam huruf kanji, yang memiliki arti entangling bride atau dapat diartikan sebagai perempuan penjerat. Dalam kisah yokainya, makhluk Jorogumo hidup menyendiri baik sebagai laba-laba maupun yokai. Ketika laba-laba Joro ini dapat mencapai usia 400 tahun, mereka dikatakan akan memiliki kekuatan gaib dan mulai turun ke kota untuk memangsa manusia. Mereka membuat sarang di gua, hutan, atau bahkan di rumah-rumah kosong yang tidak jauh dari kota. Makhluk ini memiliki kecerdasan yang licik dan hati yang dingin, dan mereka melihat manusia hanya sebagai mangsa. Mereka dikenal sebagai penipu ulung dan dapat berubah wujud dengan sempurna untuk mengelabui mangsanya. Biasanya mereka akan tampil sebagai wanita muda, seksi, dan cantik yang luar biasa. Gasadokuro. Gasadokuro atau Gaikotsu adalah yokai dengan wujud kerangka manusia raksasa yang berkeliaran dalam kegelapan malam. Dari gigi dan tulangnya, makhluk ini mengeluarkan suara gachi-gachi yang menjadi asal mula dari namanya. Jika yokai ini bertemu dengan manusia di jalanan pada malam hari, maka yokai ini akan diam-diam mendekati dan menangkap korbannya, yang kemudian ia akan menghancurkan tubuh korban dengan tangannya atau menggigit lehernya hingga putus. Menurut cerita masyarakat Jepang, makhluk Gasadokuro sendiri terbentuk dari jasad para prajurit yang membusuk di medan pertempuran dan para korban kelaparan yang tewas di alam liar tanpa diketahui orang lain sehingga tidak mendapatkan upacara pemakaman yang layak. Jiwa mereka yang tidak dapat meneruskan perjalanan ke alam baka akhirnya menjelma menjadi hantu kelaparan. Diketahui bahwa orang-orang yang tewas tersebut memiliki kemarahan dan rasa sakit di hatinya, dan energi itu pun terus tersimpan meski tubuh mereka telah membusuk. Setelah tubuh mereka mengalami kerusakan, rasa marah ini lalu berubah menjadi kekuatan besar yang memiliki dendam terhadap makhluk hidup. Ketika tulang-tulang dari ratusan korban berkumpul menjadi satu, mereka bisa menjelma menjadi monster raksasa yang dikenal sebagai Gasadokuro. Catatan tertua dari makhluk bernama Gasadokuro ini berasal lebih dari 1000 tahun yang lalu, pada masa pemberontakan berdarah melawan pemerintahan pusat di Kyoto oleh samurai bernama Taira no Masakado. Bakekujira. Bakekujira adalah sesosok hantu atau yokai berbentuk kerangka paus yang membawa kutukan untuk orang yang melihatnya. Bakekujira sendiri seringkali diterjemahkan sebagai hantu paus, tetapi sering juga disebut-sebut sebagai kerangka paus. Biasanya hantu atau yokai ini muncul saat sedang ada hujan badai di tengah laut, dan kemunculannya sering disertai dengan burung-burung mengerikan dan ikan-ikan yang aneh.
Menurut cerita masyarakat Jepang, orang yang tidak beruntung telah melihat makhluk ini akan dibawakan oleh-oleh dari Bake Kujira berupa kutukan untuk satu desa. Cerita tentang kemunculan makhluk ini berasal dari prefektur Shimane. Dahulu saat ikan paus masih banyak tersebar dan berkeliaran di lautan Jepang, ada satu paus yang terdampar di sebuah perkampungan nelayan yang miskin. Penduduk dari perkampungan tersebut yang sedang berjuang untuk selamat dari kelaparan melihat paus itu sebagai anugerah dari dewa. Mereka membunuhnya lalu mengambil seluruh daging dan minyak yang ada hingga hanya tersisa tulang belulang. Ternyata jiwa dari paus tersebut tidak terima dan hidup sebagai Bake Kujira serta menuntut balas kepada manusia yang sudah mengambil hidupnya. Menurut prefektur Ishikawa pada tahun 1983, kerangka paus utuh ditemukan sedang mengambang di pantai Anamizu. Dengan melihat hal tersebut, para media langsung menamainya sebagai real life Bake Kujira. Kasaobake. Diceritakan bahwa Kasaobake adalah sebuah payung yang menjadi hantu setelah ulang tahunnya yang ke-100. Hantu bernama Kasaobake ini memiliki wujud berupa payung yang memiliki satu mata, satu kaki, dan memiliki dua tangan. Serta hantu ini juga memiliki lidah yang menjulur panjang keluar. Kasaobake merupakan hantu atau yokai yang berasal dari Jepang dan cukup populer pada masa lalu hingga sekarang. Hantu ini tidak ada kaitannya dengan cerita rakyat, dan banyak yang beranggapan bahwa cerita hantu ini hanyalah dibuat-buat. Dan hantu atau yokai ini sering digambarkan sebagai penggambaran rumah-rumah angker dalam film, anime, dan manga. Tapi sebenarnya dalam mitos Jepang, masyarakat di sana mempercayai bahwa benda mati yang sudah tua akan berubah menjadi sosok siluman atau memiliki kekuatan spiritual tersebut, dan biasa disebut dengan suku Mogami, dan Kasabake dianggap merupakan bagian dari mereka. Kasaobake pun memiliki julukan lain yaitu Karakasakoso, Kasaobake, Karasaobake. Akaname. Akaname adalah setan dengan tubuh berwarna merah yang berukuran anak-anak. Setan ini sering menjilati kotoran dengan lidahnya yang sangat panjang dan lengket. Diketahui bahwa ia memiliki rambut berlendir, kulit berminyak, dan berjalan dengan cara merangkak, dan tempat favoritnya adalah kamar mandi yang kotor. Umumnya Akaname berwujud seperti katak dan memiliki lidah panjang yang terjulur. Kakinya memiliki jari dengan cakar yang tajam, terkadang digambarkan memiliki kulit kusam berwarna merah atau hijau. Akaname sendiri akan muncul di rumah-rumah yang memiliki kamar mandi kotor dan tidak terawat. Mereka muncul pada malam hari dan terlihat sedang menjilati kotoran di kamar mandi sampai bersih. Tidak ada catatan yang mengatakan bahwa hantu atau yokai Akaname pernah menyerang manusia. Legenda menyebutkan bahwa hantu atau yokai Akaname ini muncul pada zaman Edo, karena pada saat itu kamar mandi sangat sulit dibersihkan. Mereka akan muncul membersihkan kamar mandi untuk menjadi contoh agar manusia lebih menjaga kebersihan di rumah mereka. Hantu atau yokai ini terdengar seperti sedikit membantu karena hobinya membersihkan kamar mandi. Tetapi sebenarnya tidak, ini karena makhluk tersebut sangat senang menyebarkan penyakit kemanapun ia pergi. Ubume. Ubume adalah hantu atau yokai dari seorang wanita hamil yang meninggal sebelum atau di saat melahirkan. Terkadang hantu atau yokai ini mengubah wujudnya menjadi seorang gadis muda yang cantik, dan di lain waktu makhluk ini berubah wujud menjadi wanita tua yang sangat jelek. Diketahui bahwa makhluk ini biasanya akan muncul pada malam yang sangat gelap dan biasanya saat terjadi badai. Dikatakan bahwa Ubume dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti wanita yang membawa bayi, wanita hamil, atau mayat berjalan dengan darah yang membawa janin di belakangnya. Di lain waktu, mereka muncul sebagai wanita hamil yang mengerikan, berdarah, dan telanjang sambil menangis dengan putus asa di tengah malam untuk meminta pertolongan. Dikatakan bahwa jika seorang ibu meninggal saat melahirkan tapi bayinya selamat, Ubume akan berjalan ke toko dan rumah penduduk untuk mencoba membeli kebutuhan anak tersebut dengan membayarnya menggunakan segenggam daun mati. Tapi jika ibu dan anaknya meninggal, Ubume akan muncul di malam yang gelap dan hujan seperti wanita yang membawa anak kecil dan menangis minta tolong. Dirinya lalu memohon kepada pejalan kaki atau orang-orang yang ditemuinya untuk merawat bayi tersebut, lalu menghilang setelah menyerahkan bayinya. Menurut cerita masyarakat Jepang, bayi yang diberikan pada orang tersebut ternyata adalah batu karang yang akan terus bertambah berat dan akhirnya membunuh penolong tersebut. Katakirawa.
Katakirawa mungkin adalah salah satu makhluk mitologi Jepang yang bisa berlari atau berjalan dengan cepat. Katakirawa ini mengambil bentuk babi, baik anak babi maupun babi dewasa. Meskipun tidak terlihat berbeda dari babi normal pada umumnya, tapi makhluk ini tidak dapat membuat bayangan, memiliki mata merah yang bersinar, dan hanya memiliki satu telinga saja. Hantu atau yokai ini hanya bisa dilihat pada malam hari di kota-kota besar. Ia melompat seperti kelinci dan mencari jiwa-jiwa manusia untuk dicuri. Katakirawa memang tidak mempunyai cakar atau taring yang tajam. Namun makhluk ini dipercaya bisa menghisap jiwa orang yang ia temui dan berjalan di antara kaki orang yang ia incar. Maka seketika itu juga orang yang berhasil ia lewati akan kehilangan nyawanya. Mikoshi Nyudo. Mikoshi Nyudo adalah hantu atau yokai yang berwujud seperti seorang biarawan atau pendeta yang tengah berkeliaran pada malam hari. Makhluk ini sering pergi ke daerah tenang di mana ia bisa mencuri makanan manusia tanpa diketahui. Ketika menghadapi sebuah Mikoshi Nyudo, seorang akan memiliki cukup banyak peringatan bahwa ada sesuatu yang salah sebelum makhluk ini mencoba untuk menyerang. Setelah kita melihat ke dalam mata makhluk ini, ia akan memanjangkan lehernya hingga semakin panjang. Semakin tinggi seorang menatapnya, maka akan semakin tinggi lehernya tumbuh. Akhirnya makhluk tersebut akan menjadi begitu tinggi dan akan jatuh ke belakang orang yang melihatnya. Pada saat itu makhluk ini akan menyerang dengan gigi dan cakarnya yang sangat tajam. Jika seseorang mencoba untuk berlari pergi dari makhluk ini, ia akan menusuknya dengan bambu runcing. Oleh karena itu, jika melihat makhluk ini disarankan untuk tidak melihat matanya terlalu dalam, dan jika melihatnya dalam bentuk leher yang sudah memanjang, usahakan untuk tetap diam dan berjalan seperti biasa. Umibosu. Umibosu adalah yokai atau makhluk laut yang berbentuk mirip manusia, berkepala bulat dan memiliki kulit yang gelap namun terkadang abu-abu. Umibosu sering dikatakan sebagai biksu laut yang memiliki ukuran tubuh besar seperti raksasa. Konon mereka muncul secara tiba-tiba pada malam yang tenang, menyerang kapal yang melintas di laut dengan mendorong gelombang yang besar atau langsung menghancurkan kapal tersebut. Diceritakan bahwa Umibosu akan meminta tong-tong kosong kepada kru kapal, dan jika kru kapal tersebut mematuhi permintaannya, Umibosu akan mengisi tong tersebut dengan air, lalu melemparkannya ke atas kapal sampai para awak kapal tenggelam. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah memberinya tong yang tidak memiliki bagian bawah. Dengan begitu, Umibosu akan terus berusaha mengisinya dan kapal tersebut bisa lolos pergi. Umibosu sendiri secara harfiah berarti biksu laut, dan mereka dianggap sebagai roh pendendam dari para biksu yang tenggelam dari masa lalu. Juboko. Juboko adalah pohon penghisap darah dan dikatakan bahwa pohon-pohon tersebut tumbuh di tempat terjadinya perang atau tempat terjadinya pembunuhan massal. Ketika tanah di wilayah tersebut tergenang oleh darah dari para manusia hasil peperangan, maka pohon ini akan muncul di sekitar wilayah tersebut. Juboko sendiri terlihat seperti pohon biasa lainnya, tetapi jika diperhatikan lebih dekat lagi akan terlihat tulang belulang manusia yang berserakan di bawah pohon tersebut. Mereka dikatakan sering menyerang manusia yang kebetulan lewat di sekitar pohon, kemudian menghisap darah manusia tersebut. Jika ada yang menebang pohon ini, maka akan keluar darah dari kulit pohon tersebut. Luka yang mengeluarkan darah itu akan dengan segera menutup dan sembuh kembali seperti semula. Konon batang pohon yang mengandung darah ini bisa menyembuhkan penyakit dan luka dengan cepat. Namun hal tersebut diperlukan izin dari pohon ini untuk mendapatkannya. Kappa. Kappa yang biasa dipanggil Gataro atau Kawako ini adalah hantu atau yokai yang biasa hidup di air. Makhluk ini disebut sebagai anak sungai karena keberadaannya yang biasa muncul di sungai dan bentuk tubuhnya yang seperti anak-anak. Kappa menempati kolam-kolam dan sungai-sungai yang berada di wilayah Jepang. Makhluk ini memiliki beragam tampilan untuk membantu dirinya dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Di antaranya seperti tangan dan kaki yang berselaput seperti seekor katak, berkulit seperti reptil dengan warna hijau, biru, atau kuning. Dikatakan bahwa mereka juga kadang-kadang memiliki bau amis seperti ikan. Kappa sering digambarkan seperti kura-kura dengan mulut seperti bebek dan di atas kepalanya terdapat piring berisi air. Sebagai makhluk yang sering usil dan suka mengganggu manusia, Kappa sering disalahkan ketika ada seseorang yang tenggelam. Sekitar abad ke-18, Kappa juga disebut suka memperkosa para wanita yang sedang mandi atau mencuci pakaian di sungai. Tapi banyak juga yang menggambarkan Kappa sebagai makhluk baik meski sering bertingkah usil.
Konon makhluk ini juga mengerti bahasa manusia dan bisa diajak berteman jika seseorang memberikan hadiah berupa mentimun yang merupakan makanan kesukaannya. Makuragaishi. Di negara Jepang terdapat mitos mengenai sebuah makhluk yang sering mengusili manusia dengan membalik atau memindahkan bantal ke kaki ketika orang tersebut sedang tidur. Dan makhluk mitos ini kemudian dikenal dengan nama Makuragaishi. Makhluk bernama Makuragaishi ini juga mempunyai nama lain yaitu Makurakozo. Selain itu, terdapat cerita bahwa Makuragaishi juga menindih korban dan menyebabkan sleep paralysis atau kanashibari yang menyebabkan korbannya tidak dapat bergerak dan bernafas selama beberapa saat. Ada pula mitos yang bercerita bahwa makhluk ini dapat menghisap habis udara yang ada di dalam paru-paru korbannya, sehingga korbannya tidak dapat bernafas lalu kemudian tewas saat tidur. Makuragaishi juga terkadang mengotori tempat yang ia kunjungi dengan melangkah di tempat kotor dan kemudian menginjakan kakinya di tempat yang bersih atau disebut tatami. Bahkan terdapat pula legenda bahwa seseorang yang didatangi Makuragaishi langsung meninggal sebab rohnya ikut diambil oleh Makuragaishi. Onibaba. Onibaba adalah sosok hantu atau yokai yang berwujud seperti perempuan tua yang keriput, berambut gimbal dan acak-acakan. Onibaba sendiri selalu memakai topeng yang terlihat menyeramkan, mempunyai 2 tanduk, mulut yang terbuka lebar seperti seolah tertawa, dengan sorot wajah yang sedih. Yang disukai oleh makhluk bernama Onibaba ini adalah memakan daging manusia. Dikatakan bahwa Onibaba suka membawa pisau di tangannya dan duduk dengan membawa segulung benang dan panci yang berisikan dengan air mendidih. Menurut cerita masyarakat Jepang, Onibaba ketika menemui korbannya akan berubah wujud menjadi nenek-nenek yang duduk sendirian seolah membutuhkan pertolongan. Ketika korban lengah, Onibaba pun langsung beraksi. Dikisahkan bahwa Onibaba membunuh para korbannya dengan cara menusuk dengan pisau, lalu mengambil ginjal serta hatinya, lalu direbus dengan panci berisi air mendidih yang dibawanya tersebut. Onibaba sendiri bertempat tinggal di suatu tempat bernama Adachigahara. Dan Onibaba juga mempunyai nama yang lebih terkenal di daerahnya, yaitu hantu wanita tua dari Adachigahara.